Kisah diawali dengan seorang wanita bernama Sujin yang baru saja tersadar pasca mendapatkan serangkaian perawatan akibat sebuah kecelakaan, di mana sang suami bernama Ji-hun saat itu terlihat khawatir menemaninya. Setelah pulih, Sujin diizinkan untuk pulang, yang lantas sang suami datang menjemputnya. Ji-hun terlebih dulu masuk ke apartemennya, berencana untuk memberi sedikit kejutan untuk istrinya guna menyambut kepulangannya. Namun saat Sujin berada di dalam lift, tiba-tiba saja listrik apartemen mati total yang membuat Sujin terjebak di dalam lift tersebut. Di momen ini, Sujin terkena serangan panik yang saat listrik hidup kembali, Ji-hun mendapati Sujin sudah tak sadarkan diri. Gara-gara kejadian tersebut, Ji-hun merasa bersalah dan hendak membawa kembali Sujin ke rumah sakit. Namun Sujin berkata jika dia baik-baik saja. Ketika melihat sebuah lukisan, Sujin tahu jika lukisan tersebut adalah gambar dari Danau Vermilion di Kanada. Yang ternyata pasangan ini dalam waktu dekat memang berencana untuk pindah ke Kanada. Mengingat hal tersebut, Sujin meminta sang suami agar menceritakan soal danau tersebut. Keesokan harinya, Ji-hun mendatangi imigrasi untuk mengurus semua keperluan sebelum kepindahannya ke Kanada. Yang saat ditanya soal alasan kepindahannya, terpancar raut wajah kesedihan dari wajah Ji-hun. Sementara Sujin memilih untuk jalan-jalan di sekitaran apartemen, yang ketika dia memasuki lift, tanpa sengaja dia bertemu dengan anak sekolahan, di mana interaksi Sujin dengannya memicu sebuah kilasan dalam kepala Sujin. Merasa khawatir lantas Sujin mengikuti bocah tersebut. Sujin dibuat sedikit terkejut tatkala dia melihat sebuah pemandangan yang sama persis dengan apa yang baru saja dilihatnya dalam kilasan yang terbersit dalam kepalanya, di mana si bocah ini hampir saja mengalami kecelakaan saat hendak menghampiri kakaknya yang nampak dari kejauhan. Tanpa pikir panjang, Sujin memasang badan untuk bocah tersebut. Untungnya saat itu Ji-hun datang di waktu yang tepat. Gara-gara kejadian tersebut, Sujin dan Ji-hun sama-sama terluka dan bergantian saling mengobati. Selepas Sujin meminum semua obatnya, Sujin tertidur pulas, di mana Ji-hun terlihat khawatir menemaninya. Beralih ke sebuah area konstruksi, nampak dua orang polisi yang sebut saja Ali dan Bama saat itu sedang meminta keterangan pada si Bapak Mandor. Kedatangan mereka untuk menyelidiki kasus hilangnya material bangunan di lokasi tersebut. Sekalipun kamera CCTV telah dirusak, Ali nampak curiga pada si Mandor karena si Mandor seringkali datang ke lokasi pembangunan di setiap malamnya. Kembali pada Sujin, saat itu Sujin menghabiskan waktunya untuk menggambar. Sujin terlihat sedih karena cedera dari kecelakaan di awal film tadi membuatnya tak bisa menggambar dengan baik. Tepat saat itu, Sujin menghampiri si bocah tadi dan menanyakan keadaannya setelah kejadian kemarin. Dan lagi-lagi, Sujin melihat sebuah kilasan saat menyentuh bocah ini. Merasa khawatir lantas Sujin mengikuti si bocah tersebut sampai ke apartemennya, dan lagi-lagi kilasan yang dilihat Sujin benar-benar terjadi, di mana saat itu terjadi sebuah ledakan akibat kebocoran gas. Saat itu Ji-hun mendapati Sujin sudah tak sadarkan diri. Saat itu juga Ji-hun membawanya ke rumah sakit. Sujin bersikeras jika dia bisa melihat masa depan. Namun sang dokter menyangkalnya karena kemungkinan itu hanyalah halusinasi Sujin semata akibat kecelakaan yang dialami oleh Sujin beberapa waktu lalu. Atau bisa juga Sujin mengalami sebuah deja vu alias sebuah peristiwa yang memang pernah dialami oleh Sujin di masa lalu. 아무리 말해도 제가 미쳤다라는 말밖에 안 돼. Mendengar hal tersebut, Sujin nampak kesal dibuatnya karena tak ada satu orang pun yang percaya padanya. Saat keluar dari ruangan, Sujin melihat kedua bocah tadi yang nampak selamat dari insiden ledakan gas barusan. Namun saat itu,
Ji-hun sedikit memarahinya, berkata jika Soo-jin hanya berhalusinasi saja. 그만해 제발. 수아. Selepas itu, Ji-hun dan Soo-jin menuju sebuah pantai untuk sekedar menenangkan diri. Saat itu Soo-jin sangat ingin berenang, namun Soo-jin nampak begitu ketakutan karena yakin jika dirinya tak bisa berenang. Ji-hun berkata jika hal tersebut adalah salah karena setahu Ji-hun Soo-jin sangat menyukai air. Bahkan, Soo-jin selalu berenang di pantai setiap musim panas tiba. Soo-jin terjaga dari tidurnya gara-gara sebuah kilasan penglihatan. Di pagi itu, Ali dan Bama datang menemui Soo-jin untuk menyelidiki kasus kecelakaan Soo-jin. Berdasarkan keterangan, Soo-jin ternyata mengalami kecelakaan saat mendaki gunung bersama Ji-hun. Kedua polisi ini bertanya soal temuan luka memar di tangan Soo-jin karena bisa jadi luka tersebut terjadi sebelum kecelakaan. Lantas kedua polisi tersebut bertanya soal kemungkinan jika Ji-hun adalah suami yang kerap kali melakukan KDRT pada istrinya. Mendengar hal tersebut, Soo-jin hanya tersenyum dibuatnya dan berkata jika Ji-hun adalah seorang suami yang baik. Sebelum pulang, Ali sempat berkomentar soal foto pernikahan Soo-jin di mana posisi mempelai pria dan wanitanya nampak terbalik. 바뀐 거 아닌가? 네. Setelah kedua polisi tersebut pergi, Soo-jin bermaksud untuk jalan-jalan di sekitaran apartemen dan kebetulan bertemu dengan anak SMA. Dan lagi-lagi, Soo-jin melihat sebuah kilasan saat berinteraksi dengannya. Tanpa pikir panjang, Soo-jin mencegah anak SMA tersebut untuk pulang ke rumahnya karena berdasarkan kilasan yang telah dilihatnya, Soo-jin yakin jika ayah anak SMA ini akan menyakitinya. Yang tentunya anak SMA tersebut mengabaikannya karena merasa khawatir. Soo-jin menunggu anak SMA tersebut di luar apartemennya. Yang bahkan ketika Soo-jin memastikan anak SMA tersebut baik-baik saja, Soo-jin bersikeras untuk mengikutinya. Yang tepat saat itu ada seseorang yang nampaknya mengenali Soo-jin. 수진아! 수진아! Wanita yang sebut saja dia Yanti nampak khawatir dengan keadaan Soo-jin karena selama ini tak bisa menghubunginya. Namun jelas, jika Soo-jin sama sekali tak mengingat siapa wanita ini. Kemudian wanita tersebut membawa Soo-jin ke sebuah kelas seni. Dari sinilah terungkap jika sebelumnya Soo-jin dan Yanti adalah pengajar di kelas ini. Saat itu Yanti memperlihatkan meja kerja Soo-jin saat masih mengajar, di mana barang-barang milik Soo-jin masih tertata di meja tersebut. Yanti bertanya soal hubungan Soo-jin dengan Ji-hun, karena Yanti tahu betul jika Ji-hun adalah suami yang cukup obsesif dan sangat pencemburu. Yanti takut jika Ji-hunlah penyebab Soo-jin mengalami kecelakaan. 내가 붙여줄게. Dan berbekal kartu nama yang Soo-jin temukan di bekas meja kerjanya, Soo-jin mendatangi alamat kantor Ji-hun dan mendapati jika sebenarnya perusahaan Ji-hun mengalami kebangkrutan 6 bulan lalu. Di malam harinya, Soo-jin bertanya pada Ji-hun apakah alasan mereka pindah ke Kanada adalah gara-gara kebangkrutan perusahaan suaminya. Dan mengapa pula selama ini Ji-hun seolah merahasiakan pekerjaan Soo-jin sebagai guru seni. Ji-hun berkata jika dia tak ingin Soo-jin kepikiran mengingat kondisi Soo-jin yang belum benar-benar stabil. Lantas Ji-hun pun berterus terang bahwa lukisan Danau Vermilion ini adalah karya dari Soo-jin. Ji-hun lanjut menjelaskan bahwa dia sangat khawatir dengan kondisi Soo-jin yang kini sudah tak bisa melukis lagi akibat kecelakaan yang dialaminya. Itulah alasan Ji-hun merahasiakan semuanya selama ini hanya demi menjaga perasaan Soo-jin yang sudah tak bisa lagi melakukan hobi yang sangat dicintainya. 일부러 그런 거 아니야. Di lain pihak, Ali dan Bama melanjutkan penyelidikan kasus hilangnya material bangunan dan mencoba untuk memeriksa rekaman CCTV.
yang tanpa diduga mereka mendapati Ji-hoon tengah mengendarai sebuah mobil. Mobil tersebut satu-satunya kendaraan yang terlihat di jalur menuju area konstruksi tersebut. Saat itu juga Ali dan Bama mendatangi lokasi konstruksi. Dari sini diketahuilah jika arsitek bangunan tersebut adalah Ji-hoon, dan diketahui pula jika setelah perusahaan yang mendanai bangunan ini mengalami kebangkrutan, Ji-hoon bersembunyi dari kejaran rentenir. Dari sini si mandor menduga jika inilah alasan Ji-hoon sebenarnya untuk pindah ke Kanada. 이 대표가 용의자입니까? 관계자 전부 용의자인데요. Di siang itu, Sujin menerima sebuah kiriman dari Yanti berisi barang-barang Sujin yang masih tersimpan di kelas seni. Di dalam sebuah buku, Sujin menemukan beberapa lembar foto di mana Sujin nampak sangat intim dengan seorang pria. Yang sekalipun Sujin berusaha untuk mengingat siapa pria tersebut, Sujin sama sekali tak mengenali siapa pria yang bersamanya dalam foto tersebut. Selepas itu Sujin kembali ke apartemennya, namun saat berada di lift, Sujin bertemu dengan ayah dari anak SMA tadi. Sujin mendengar jika pria ini berencana menjual anaknya sendiri ke sebuah tempat hiburan malam. Saat itulah Sujin mencoba untuk melindungi anak SMA tersebut, namun sang ayah tak senang dengan Sujin yang mencampuri urusannya. Ji-hoon membawa Sujin kembali ke apartemen. Melihat Sujin yang terlihat sangat panik, lantas Ji-hoon memberikan Sujin obat-obatnya. Sujin sempat tenang untuk beberapa waktu, namun di tengah malamnya, lagi-lagi rasa khawatir kembali mengusik Sujin. Di malam itu, Sujin mendatangi apartemen nomor 706 untuk melihat keadaan si anak SMA tadi. Yang tepat saat itu, seseorang keluar dari ruangan tersebut dengan membawa sebuah koper berukuran besar. Saat itu pula, Sujin melihat jika pria tersebut sempat menjatuhkan sebuah kalung berwarna perak. Di malam yang sama, security menegur Ji-hoon dan berkata jika si bapak security ini menemukan barang-barang milik Sujin di dalam lift. Ji-hoon menyadari jika barang-barang tersebut berasal dari kelas seni tempat Sujin pernah bekerja. Keesokan harinya, Sujin menemui Yanti dan bertanya soal suaminya. Yanti berkata jika sebelum Sujin mengalami kecelakaan, sebenarnya Sujin berencana untuk bercerai dengan Ji-hoon. Karena belakangan, Ji-hoon berubah dan kerap kali melakukan kekerasan padanya. Mendengar hal tersebut, Sujin teringat dengan foto-foto yang dia temukan di antara lembaran buku dan hendak memperlihatkannya pada Yanti. Namun si bapak security berkata jika dia telah memberikannya pada Ji-hoon. Si pak security mengira jika saat itu Ji-hoon hendak pergi jauh karena di malam tersebut Ji-hoon membawa sebuah koper berukuran besar. Mendengar hal tersebut, Sujin menduga jika pria yang keluar dari apartemen 706 malam tadi adalah suaminya sendiri. Dan benar saja, Sujin menemukan kalung perak di dalam sebuah jaket milik Ji-hoon. Saat itu juga Sujin menuju kantor polisi dan menceritakan kejadian semalam. Sujin menduga jika Ji-hoon telah melakukan sesuatu pada penghuni apartemen 706. Kedatangan Sujin ke kantor polisi terpantau pula oleh Ji-hoon yang saat itu sedang mengurus kepindahannya ke Kanada. Ji-hoon berkata jika sejak Sujin mengalami kecelakaan, mau tak mau dia mengawasi Sujin dari kejauhan. Dan untuk memastikan segala tuduhannya, saat itu juga Ji-hoon mempersilahkan polisi-polisi ini untuk melihat apartemen 706 guna memastikan kebenaran dari apa yang Sujin tuduhkan padanya. Dan faktanya, di apartemen 706 sama sekali tak berpenghuni. 내가 분명히 봤어요. Selepas itu, Ji-hoon kembali memberikan obat untuk Sujin, namun kali ini Sujin berpura-pura meminumnya, di mana Sujin berencana untuk melanjutkan penyelidikannya. Yang saat Sujin berada di dalam lift, Sujin bertemu dengan seorang pria yang sosoknya sama persis dengan pria dalam foto ini. Dan lagi-lagi,
Sujin melihat sebuah kilasan di mana pria tersebut akan dihajar oleh seorang preman. Sujin mengikuti pria tersebut dan lagi-lagi kilasan penglihatannya menjadi kenyataan di mana pria tersebut saat itu sedang ditagih oleh preman utusan dari rentenir, dan mengejutkannya pria ini ternyata memang mengenali Sujin. Dengan rasa takut dan separuh penasaran, Sujin mengikuti ajakan pria tersebut untuk masuk ke apartemennya. Yang anehnya, Sujin mengetahui di mana letak stempel milik pria tersebut. Yang saat pria ini hendak pergi, Sujin melihat sebuah kilasan di mana akan ada seseorang yang membunuh pria ini. Namun pria tersebut mengabaikan peringatan dari Sujin dan tetap pergi saat itu juga. 너 지금 나 겁주는 거야 뭐야? Sujin benar-benar bingung dengan apa yang terjadi dan siapa pula pria tersebut sebenarnya. Saat memeriksa apartemen pria tersebut, Sujin menyadari jika pria tersebut bernama Ji-hun. Dan mengejutkannya lagi, Sujin melihat sebuah foto pernikahan pria tersebut di mana mempelai wanitanya adalah Sujin itu sendiri. Melihat dan mulai semua ini, Sujin tak tahu lagi mana kenyataan dan halusinasinya. Lantas Sujin mendatangi lokasi yang dikatakan oleh pria bernama Ji-hun tadi, yang kebetulan lokasi yang dimaksud adalah area konstruksi yang saat ini sedang diselidiki oleh Ali dan Bama. Dan kebetulan pula di malam yang sama, si Bapak Mandor pada akhirnya mengaku jika dialah orang yang telah mengambil bahan bangunan di area konstruksi, di mana si Bapak Mandor menyembunyikan semua barang curiannya di dalam gudang. Namun si Bapak Mandor bersikeras tak pernah merusak kamera CCTV di lokasi tersebut dan meyakini jika seorang pria bernama Sunwoo lah yang telah merusaknya. Dan Sunwoo yang dimaksud adalah pria yang sedari awal kita kenal dengan nama Ji-hun, alias suami dari Sujin. 맞아 이 사람요. 안 팔았죠? 카메라는 진짜 아닙니다. Tepat saat itu Ali menerima panggilan dari Sujin dan berkata jika dia baru saja melihat Ji-hun palsu telah membunuh Ji-hun yang asli. Sontak saja Ali dan Bama datang ke TKP, namun tepat saat itu Sunwoo menemukan keberadaan Sujin di tempat ini dan berjanji akan menjelaskan semuanya. Sempat terjadi aksi kucing-kucingan di antara mereka, namun kedatangan polisi mengakhiri semuanya. Selepas itu, Sujin menuntun mereka ke sebuah lokasi di mana jasad Ji-hun berada. Namun di tempat tersebut, mereka tak menemukan apa-apa. Sujin menduga jika Sunwoo telah menyembunyikan jasad Ji-hun di balik tembok ini, yang saat semua orang mengira jika Sujin telah kehilangan kewarasannya, Ali memutuskan untuk membongkar tembok tersebut. Dan benar saja, di malam itu, mereka menemukan satu jasad yang terkubur di dalam semen yang sudah terlanjur mengeras. Pada akhirnya Sunwoo ditahan pihak kepolisian dan menjalani serangkaian pemeriksaan. Dari sini diketahuilah jika Ji-hun dan Sunwoo bekerja di perusahaan yang sama, dan diketahui pula bahwa Ji-hun lah penyebab kebangkrutan perusahaan mereka akibat tumpukan utang dari rentenir imbas dari Ji-hun yang kecanduan berjudi. Sunwoo berkata pula jika hal tersebutlah yang menyulut pertengkaran di antara mereka sampai akhirnya Sunwoo tak sengaja membunuh Ji-hun, menyembunyikan pula jasad Ji-hun di lokasi konstruksi. Dan alasan selama ini Sunwoo berpura-pura menjadi suami Sujin adalah demi asuransi jiwa Sujin. Dan mengejutkannya, Sunwoo adalah kakak tiri dari Sujin. 저기 누가 4개월 전인가 마치던 곳은 서울이더라고요. Saat itu Sujin duduk di hadapan Sunwoo dan berkata
jika masih ada sesuatu yang Sun Wu sembunyikan darinya. Namun Sun Wu berkata jika beginilah adanya, Sun Wu lah yang telah membunuh Ji-hun dan berencana membunuh Sujin demi asuransi kematiannya. Selepas itu Sujin pulang dengan sejuta pertanyaan dalam kepalanya. Yang tepat saat itu Sujin kembali melihat si bocah dan lantas menyapanya. Saat kakak si bocah datang, dia memperkenalkan dirinya dan adiknya ini. Mendengar nama mereka, seketika itu pula Sujin menyadari jika kedua bocah ini hanyalah halusinasi Sujin semata, di mana nama kedua bocah tersebut adalah Sujin dan Sun Wu, alias sosok masa kecil Sujin dan kakaknya itu sendiri, manifestasi dari rasa trauma masa lalu dan juga akibat kecelakaan yang dialami oleh Sujin. Sujin pun menyadari pula jika si anak SMA di apartemen 706 ini adalah sosok dirinya sendiri ketika remaja, pemilik gelang perak yang dia temukan dalam saku jaket Sun Wu. Dan kilasan tentang si anak SMA yang disakiti oleh ayah tirinya adalah pengalaman pahit yang pernah dialami Sujin itu sendiri. Saat itu pula Sujin mengingat secara utuh cerita tersebut, di mana Sun Wu lah orang yang telah menyelamatkan Sujin dari ayah tirinya yang saat itu hendak membunuhnya. Saat itu Sun Wu terpaksa membunuh ayahnya sendiri demi Sujin. Di hadapan Ali, Sun Wu mengakui pembunuhan tersebut. Yang tak lama kemudian, jasad ayah tiri Sujin yang dinyatakan hilang pada akhirnya ditemukan di sebuah lokasi terpencil. 김태훈 찾았습니다. Berbekal secari kertas yang diberikan Ali, Sujin mendatangi sebuah apartemen. Ali berkata jika apartemen inilah tempat tinggal Sujin yang sebenarnya, kediaman Sujin bersama Ji-hun suami aslinya sebelum terjadi kecelakaan. Di dalam sana, Sujin berusaha memicu kembali ingatan lamanya, namun belum sempat Sujin teringat, Sujin mendapati seseorang memasuki rumah ini. Dan betapa terkejut Sujin melihat sosok Ji-hun kini berdiri di hadapannya. Entah semua ini adalah halusinasi atau bukan, namun yang jelas saat itu Sujin menghubungi Ali dan meminta pertolongannya. Dan semua terjawab saat Ali mendapati fakta bahwa jasad yang mereka temukan di lokasi konstruksi bukanlah jasad dari Ji-hun, melainkan jasad orang lain, di mana Sun Wu sendiri bahkan terkejut saat mendengarnya. Khawatir jika semua bukan sekedar halusinasi Sujin semata, saat itu juga Ali dan Bama melacak keberadaan Sujin, di mana Sun Wu mencuri momen tersebut untuk melarikan diri dengan menyamar sebagai polisi, dan Sun Wu pergi dengan mencuri mobil Ali. Saat Sujin tersadar Ji-hun sudah duduk di hadapannya, dari sinilah terungkap semua kebenaran yang selama ini ingin diketahui oleh Sujin. Di malam itu, Ji-hun ada di lokasi konstruksi bersama si preman yang datang menagih kepadanya. Ji-hun berjanji bahwa dia akan membayar semua hutang-hutangnya setelah mendapatkan uang asuransi kematian istrinya. Namun di malam itu, Ji-hun meracuni si preman, membunuhnya, dan menguburnya dengan campuran semen di lokasi tersebut. Jasad si preman inilah yang baru saja ditemukan. Di malam itu pula, Ji-hun mengundang Sujin untuk makan malam terakhir di tempat ini, yang padahal Ji-hun memang berniat untuk membunuh Sujin karena Sujin telah berencana untuk menceraikannya dan hendak pindah ke Kanada bersama sang kakak. Di tengah pergumulan tersebut, justru Sujinlah yang tanpa sengaja membunuh Ji-hun. Di malam itu Sun Wu yang khawatir datang ke lokasi yang sama dan mendapati adik kesayangannya sudah ada dalam kondisi syok berat karena Sujin baru saja melukai suaminya sendiri. Sun Wu pun bergerak cepat dan mengubur jasad Ji-hun dalam sebuah coran semen, sementara Sujin semakin merasa bersalah karena lagi-lagi memaksa sang kakak untuk mengotori tangannya. Selalu saja menjadi beban bagi Sun Wu. Saat itulah Sujin memilih untuk mengakhiri hidupnya.
Dari sini bisa disimpulkan jika Sujin sama sekali tak mengalami kecelakaan di tengah pendakian gunung. Di malam itu Sunwoo berusaha keras untuk menyelamatkan adiknya. Saat itu juga Sunwoo membawa Sujin ke rumah sakit. Namun ada satu yang tak Sunwoo sadari, bahwasanya di malam itu ternyata Ji-hoon masih hidup dan bersembunyi sampai saat ini. Setelah menjelaskan semua kebenarannya, lantas Ji-hoon membasahi apartemennya dengan bensin dan membakar Sujin hidup-hidup. Yang tepat saat itu Sunwoo mendapati Ji-hoon di tengah pelariannya, namun Ji-hoon berkali-kali menikamnya. Tak ada waktu, lantas Sunwoo membiarkan Ji-hoon pergi dan berusaha untuk menyelamatkan adiknya. Sementara Ji-hoon sendiri pada akhirnya tertangkap oleh pihak kepolisian. 어디에요? Sebisa mungkin Sunwoo melindungi adiknya, di mana Sujin menyesali semua yang telah terjadi setelah mendapatkan kembali seluruh ingatannya. Dengan luka tikaman di tubuhnya, Sunwoo berpesan pada Sujin agar melupakan masa lalu dan terus melangkah ke depan. Pergilah ke Kanada dan hiduplah sesuai dengan keinginan Sujin. Saat itu juga Sujin mendapati perawatan, di mana Ali dan Bama datang dengan membawa sesuatu yang dikirim dari kedutaan Korea di Kanada. Diketahui pula jika Sunwoo tewas dalam insiden kebakaran tersebut dengan luka tikaman di perutnya dan luka bakar yang sangat hebat di tubuhnya. Semua dilakukan Sunwoo demi melindungi adiknya. Di antara barang kiriman dari kedutaan, ada sebuah flash disk berisi video saat Sunwoo menjalani wawancara di imigrasi, yang ternyata alasan Sunwoo pindah ke Kanada adalah untuk memenuhi mimpi adiknya. Yang saat muda, Sujin sangat ingin tinggal di dekat Danau Vermilion, dan Sunwoo pernah berjanji bahwa dia akan membantu Sujin mewujudkan mimpi tersebut. Beberapa waktu kemudian, pada akhirnya Sujin pindah ke Kanada. Di depan sungai Vermilion, Sujin berharap jika sang kakak saat ini masih ada di sisinya. 오빠가 줬던 거야. Di penghujung filmnya, kita akan dibawa ke hari pernikahan Sujin, yang saat sesi foto keluarga, Sujin hanya berfoto dengan Sunwoo karena hanya sang kakaklah satu-satunya keluarga yang dimiliki oleh Sujin. Inilah fakta dari sebuah foto yang terpajang di apartemen Sunwoo, di mana saat itu sang fotografer meminta Sunwoo agar berdiri di sisi kiri mempelai wanita agar Sunwoo tak dikira sebagai mempelai prianya. Dan film berakhir.